Iya. Selamat pagi. Mohon untuk tidak Pagi, Kak. menyebutkan nama dan identitas siapapun karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube saya. Nih, Oke, siap, Kak. bagaimana ini saya membantunya. Bukan membantu. Gini, Kak, kebetulan saya dan suami itu ya boleh dibilang kena tipu. Bisa jadi seperti ini kisahnya. Kita dikenalkan dengan seseorang yang menjanjikan pekerjaan di Hong Kong. Siap. Nah, kebetulan suami datang ke Hong Kong itu dengan visa turis. Siap. Perjanjiannya nanti setelah sampai Hong Kong itu akan dirubah jadi visa kerja. Siap. Itu. Nah, tapi pada kenyataannya tidak. Siap. Terus suami sudah di Hong Kong itu kurang lebih 12 hari. Siap. Janjinya cowoknya, intinya itu seseorang yang ngirim kita, itu kan nanti di Hong Kong ada seseorang yang bakal nemenin jenengan, bantu jenengan, bla 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 dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya tidak. Maksud saya di sini, saya minta bantuan, ada atau bisa untuk mencarikan pekerjaan di Macau sebelum visa turis suami saya habis seperti itu. Suami sampean ini di Macau apa di Hong Kong? Sekarang posisi di Hong Kong. Oh, jadi gini ya. Jadi sampean minta tolong untuk saya mencarikan pekerjaan. Yeah. Nah, tapi kalau sampean ditipu di sana, sampean nggak akan melawan sama yang menipu sampean. Ditipu di mana? Dalam arti? Loh, Di Hong Kongnya atau di Makonya? loh, nggak, sampean tadi ditipu sama agen atau gimana? Ngomong. Iya. Oknum lah, boleh dibilang kayak sindikat. Nah, terus sampean tidak memperkarakan mereka, malah sampai nyari pekerjaan saya. Enggak, kayak gini. Saya coba memperkarakan mereka. Saya kebetulan di sini juga sudah punya adik. Terus? Saya juga udah lapor ke pengacara. Terus? Gitu. Cuman kita nggak punya kuat bukti. Gitu. Buktinya nggak kuat, kenapa? Ya karena kita itu waktu kemarin kan saya bayar itu via transfer, tapi untuk percakapan semuanya WA apa kan udah saya save. Nah kita juga katanya sih nanti ya kita bantu proses dulu. Ini kan termasuk human trafficking boleh dibilang. Terus? Kasusnya bilangnya sih mau dibantu gitu. Kami udah lapor ke pihak yang berwajib. Sudah ada surat laporannya? Sudah sama adik yang laporan. Boleh saya minta fotokopinya? Jadi sampean foto, sampean kirim ke saya. Jadi, jadi kalau itu sudah diperkarakan di Indonesia, ya kan? Suaminya sampean di sini ketemu orang yang ada di sini yang dijanjiin bantuin, kan ganti kita laporin ke polisi yang di sini, orang yang di sininya. Jadi sana lapor, sini lapor. Kalau sampean bersedia ini mau kita bawa ke perkara hukum, satu. Tapi kalau sampean bertanya kepada saya pekerjaan ya untuk turis, saya nggak bisa ngasih pekerjaan. Ya sekali lagi, karena ketika saya ngasih pekerjaan orang-orang yang jadi turis, saya juga bertindak kriminal. Betul sekali. Nah makanya saya nggak mau terjebak dalam kriminal tersebut. Kalau bisa nanti masnya suruh telepon saya, ya, suruh datang. Coba saya tak ngomong. Nah, karena gini loh, sindikat ini benar-benar luar biasa. Jadi masih aja ada anak-anak yang masih percaya dengan hal-hal kayak sampean kayak gini. Terus dia ngasih duit. Karena kayak gini, karena kemarin kita kan waktu itu kita itu proses ke Taiwan. Cuman Taiwan kan belum ada panggilan. Nah, orang tersebut terus nawarin ke Hong Kong seperti itu. Makanya kan kita kumpulin bukti-bukti, sampean transfer dalam rangka apa, bukti transfer. Makanya surat pelaporan polisi sampean itu minta tolong saya dikasih kopinya. Siapa tahu nanti saya bisa copy dalam bentuk bahasa Inggris, saya ganti laporkan. Tapi kita beda terdakwa. Jadi ini adalah kasus kriminal yang ada di Indonesia dan sindikat yang ada di Hong Kong. Jadi nanti biar bisa menyelesaikan dua-duanya.
kalau boleh saya coba gitu loh, sama sampai saya bisa berkomunikasi sama sampean sebagai korbannya atau suami sampean yang sudah diterbangkan kayak gini. Dan sekali lagi yang orang tidak tahu adalah bekerja dengan menggunakan visa turis itu ilegal dan tidak boleh. Iya, betul. Jadi kalau dia sampean diiming-imingi bahwa nanti turis dulu berangkat ke sana terus cari kerja, ya kerjaan bisa dapat, tapi itu ilegal dan akan menjerumuskan suami sampean ke overstay atau nanti setelah kena overstay jadi minta suaka. Kalau sebutnya itu paper. Nah, itu udah banyak anak-anak laki-laki yang kayak gini, tapi begitu diajak ngusut, diajak mau laporin, melempem. Nah, anaknya ikut mau ngomong, anaknya mau masuk YouTube itu. Iya. Jadi kayak gitu, Bu. Nah, aku kalau boleh minta surat laporannya, kopinya, nggak ada masalah, nggak harus yang asli, kopinya. Coba saya lihat, saya pelajari di sini. Terus saya minta tolong kalau suaminya ada di sini, suruh hubungi saya. Coba saya temui, saya tak ngobrol. Oke, siap. Digoreng nih kamu. Jadi seperti itu, Mbak E. Ya, kalau pekerjaan siap, saya Pak. nggak bisa terus terang aku ngomong saja, tapi nanti suaminya suruh hubungi saya, barangkali saya bisa temuin, saya ajak ngobrol seperti apa dan bagaimana. Oke, siap. Oke, Mbak E. Kalau boleh Ya. tahu nih, sampean tinggalnya di mana? Saya di Jawa Tengah, Jawa Tengahnya mana? Cilacap. Kalau boleh tahu ya, nggak usah disebutin nama PT-nya yang memberangkatkan di situ. Alamat PT-nya kira-kira sampean tahu, sebutin kotanya aja, kotanya. Jakarta. Oh, di Jakarta. Di daerah Jakarta. Jakarta daerah mana? Bekasi, Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Timur? Bekasi ya. Oke. Coba nanti kita telusuri ya. Nanti surat laporan polisinya sampean yang saya tunggu. Langsung saja nanti suaminya suruh menghubungi saya, Mbak. Kalau dia ada di Hongkong, karena saya kan ada di Hongkong. Oh, iya, siap. Oke, Bu E. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Siap. Ada pertanyaan yang Sementara cukup? tidak dulu, cukup dulu. Yes. Oh, oke, nanti Kak. kalau ada pertanyaan atau ada info apa nanti saya kabari lewat WA. Siap. Jadi kita tetap komunikasi seperti itu. Siap, Bu. Siap, mantap. Pokoknya sehat selalu buat Bu E. Kalau nggak ada pertanyaan ya, cukup? Selesai? Cukup selesai. Siap. Ketemu lagi ya nanti kita kontak-kontak. Oke, Terima kasih yuk. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya, ini kejadian lagi ya. Sekarang kita coba, kalau dia sudah melaporkan ke polisi, kita coba baca laporan kepolisiannya tentang laporannya itu ya. Kita tunggu apakah itu benar-benar ada laporannya atau tidak. Nanti begitu kita tanya yang di Hongkong, masnya yang berangkat, bagaimana, seperti apa reaksinya. Karena benar-benar sindikat ini luar biasa dan masih aja banyak orang-orang yang tertipu. Saya nggak ngerti seperti apa modusnya, bagaimana ceritanya. Saya nggak mau ngomong terlalu banyak. Nanti kalau emasnya yang kena tipu itu datang di Hongkong dan bisa kita temui, kita kupas tuntas. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.